Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kegiatan belajar 3 ini, kita akan mempelajari tentang sumber belajar di pendidikan formal. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, mari menyimak tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah mempelajari materi tentang sumber belajar di pendidikan formal, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami landasan sumber belajar di pendidikan formal. Yang kedua, memahami pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah. Yang ketiga, memahami pusat sumber belajar di pendidikan dasar. Yang keempat, memahami pusat sumber belajar di pendidikan menengah. Dan yang kelima, memahami pusat sumber belajar di pendidikan tinggi. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang landasan sumber belajar di pendidikan formal. Konsep belajar berbasis aneka sumber dengan menggunakan pusat sumber belajar dapat diterapkan di sekolah. Konsep ini membantu siswa mengatasi masalah belajar serta memenuhi kebutuhan belajar mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, pembentukan pusat sumber belajar sangat berkaitan dengan pelayanan sekolah dalam menyediakan berbagai sumber belajar dan membantu siswa menggunakannya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajarnya. Kita akan lanjut pada bagian 2 yang membahas tentang pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah. Pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah. Di sini, sumber belajar sebagai salah satu komponen atau unsur pembelajaran di PAUD memegang peranan penting dalam rangka terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi anak. Dengan tersedianya sumber belajar, memungkinkan tumbuhnya budaya belajar anak secara mandiri sebagai dasar untuk pembiasaan dalam kehidupan di kemudian hari, serta menciptakan komunikasi antara anak dengan orang dewasa dan teman sebaya. Namun, penyajian sumber belajar untuk anak PAUD harus nyata dan sederhana, agar dapat membantu pengembangan kemampuan berpikir anak dan sesuai dengan taraf kemampuannya. Berikut contoh pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah. Di sini kita bisa melihat ada ruang kelas, ada taman bermain, dan ada media-media pendidikan untuk anak PAUD. Pada bagian ketiga, kita akan membahas tentang pusat sumber belajar di pendidikan dasar. Pusat sumber belajar di pendidikan dasar. Di sini, sumber belajar di sekolah dasar tidak dapat disamakan dengan sumber belajar tingkat lebih tinggi di atasnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar yang masih terpaku pada konteks pembelajaran yang konkret, di mana anak sudah menggunakan penalaran logika. Berdasarkan hal tersebut, penyediaan sumber belajar yang konkret dan bisa dicitrakan menjadi salah satu bentuk pemuasan rasa ingin tahu anak. Berikut contoh pusat sumber belajar di pendidikan dasar. Kita bisa lihat di sini ada perpustakaan di sekolah dasar, di mana murid-murid atau siswa dapat mencari sumber belajarnya di perpustakaan. Kemudian ada juga media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Dan ada juga penggunaan sumber belajar berupa lab komputer. Pada bagian keempat, kita akan mempelajari tentang pusat sumber belajar di pendidikan menengah. Pusat sumber belajar di pendidikan menengah. Di sini, sumber belajar di sekolah menengah lebih menekankan keterampilan siswa untuk praktek melakukan proyek dalam satu kegiatan belajar. Sumber belajar di sekolah menengah berperan untuk membantu siswa untuk mendalami suatu materi belajar agar dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Berikut contoh pusat sumber belajar di pendidikan menengah. Yang pertama kita bisa melihat siswa SMK sedang praktek di lab mesin. Kemudian kita bisa lihat yang kedua, siswa SMA jurusan bahasa
sedang melakukan praktek di lab bahasa. Kemudian yang ketiga, ada siswa SMA jurusan IPA sedang melaksanakan praktek di lab IPA. Kita lanjut pada bagian 5 yang membahas tentang pusat sumber belajar di pendidikan tinggi. Pusat sumber belajar di pendidikan tinggi, di mana sumber belajar di perguruan tinggi lebih menekankan pada aspek keterampilan dan memproduksi suatu produk yang dibuat oleh mahasiswa. Selain sumber belajar yang berbasis teori, di perguruan tinggi, sumber belajar berperan untuk meningkatkan keterampilan khusus mahasiswa dan menghasilkan produk dari sebuah mata kuliah. Contoh pusat sumber belajar di pendidikan tinggi. Yang pertama kita bisa lihat lab micro teaching, yang kedua kita bisa lihat lab multimedia, dan yang ketiga kita bisa lihat bengkel atau lab untuk mengerjakan elektronika atau mesin. Demikianlah pembahasan pada kegiatan belajar 3 yang membahas tentang sumber belajar di pendidikan formal. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.